Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan terkait Cisco Packet Tracer Challenge ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas konfigurasi routing statik menggunakan 3 kantor cabang ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyelesaian konfigurasi pada routing dinamik OSPF ya, dimana di dalamnya juga ada konfigurasi DHCP relay, DNS server dan DHCP server ya. Di sini saya sudah download ya file PKA-nya, Packet Tracer Activity-nya. Kita tunggu hingga Packet Tracer-nya sudah dibuka. Ya, topologinya sudah dibuka. Bisa lihat di sini ada instruksinya ya terkait OSPF. OSPF merupakan sebuah routing protokol dinamik yang digunakan untuk mencari jalur terbaik. Teman-teman bisa baca ya sebenarnya untuk konfigurasinya. Nah, di sini ada beberapa page yang saya sudah sediakan. Di sini ada detail konfigurasi untuk DHCP-nya ya, DHCP, ada konfigurasi DNS dan lain sebagainya. Dan di sini ada cheat sheet-nya seperti biasa. Saya juga mencantumkan penyelesaian konfigurasi pada router ya. Selanjutnya waktunya maju ya. Jadi kalau kita mau lihat physical topologinya, kita bisa lihat seperti ini ya. Kita punya 3 buah rack server ya, yang berada di misalkan 3 lokasi yang berbeda. Selanjutnya kita ingin lakukan proses implementasi konfigurasi routing dynamic ya. Jadi inilah routernya. Di sini saya beri nama router WIB, ada WITA dan ada WIT ya, waktu Indonesia Tengah. Nah, di bawahnya itu ada switch ya. Ada multi layer switch yang saya gunakan, yang terhubung ke server ya, yang terhubung ke kliennya sesuai dengan logical configuration. Kita coba reset activity dulu sebelum kita mulai konfigurasi untuk memastikan waktu yang kita butuhkan ya. Sudah kita reset. Sini sudah 0. Kita bisa mulai konfigurasi mulai dari router WIB ya. Di sini sekali lagi sudah ada label IP address-nya. Kita akan coba perbesar untuk fontnya. 16. Kita coba buka lagi. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kita konfigurasi di sini. Konfigur terminal. Kita setting hostname WIB, interface G1/0, IP address 10.1. Di sini /27 ya, berarti subnet masknya 224. No shutdown. Di sini kita sebenarnya bisa langsung menambahkan perintah berikut ya. Jadi perintah berikut adalah perintah DHCP relay ya. Jadi ketika ada permintaan DHCP dari klien misalnya seperti ini, maka request DHCP tersebut akan dilemparkan ke suatu target ya. Karena di masing-masing router itu tidak ada konfigurasi DHCP ya. Jadi request DHCP tersebut akan dilemparkan ke IP address 10.12.1.2. Ini IP address-nya 10.12.1.2. Kita lanjutkan. Kita setting yang mengarah ke web server, IP address 10.13.1.1 252 ya, no shutdown. Kita konfigurasi juga yang mengarah ke G0/0 ya. IP address-nya 172.16.10.1.
Oke. Oke, konfigurasi dasar atau basic kita ya. Jadi sudah selesai di router WIB. Selanjutnya kita akan berpindah ke router Wita ya. Akan konfigurasi. Oke, di sini enable configure terminal, hostname-nya Wita. Kita setting interface G0/0, IP address-nya 172.16.10.2/30 berarti 252. No shutdown. Nah, jika sudah, kita exit, kita setting yang G3/0, IP address 10.11.1.1 252, no shutdown. Oke, selanjutnya kita setting juga yang mengarah ke G2/0 172.16.20.1 sesuai dengan port label ya sebenarnya yang sudah kita tentukan. Di sini G2/0 berarti titik 1 berarti IP address-nya 1. Selanjutnya kita akan setting, kita no shutdown dulu. Kita setting yang mengarah ke lokal ya, ke 1/0, IP address-nya 20.1, 224, no shutdown. Oke. Interface-nya sudah biru ya, sudah hijau. Jangan lupa di sini kita tambahkan perintah yang sama ya untuk mengarahkan request DHCP server ke tujuannya. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Kita berpindah ke konfigurasi server yang terakhir ya. Configure terminal, interface G2/0, IP address 172.16.20.2, 252, no shutdown. Oke, sudah aktif interface-nya. G3/0, IP address 10.12.1.1, 252, no shutdown. Exit interface G1/0, IP address 30.1, 224, no shutdown. IP helper address 10.12.1.2. Kita lupa setting hostname-nya ya, WIT. Oke, jadi seluruh sudah dikonfigurasi IP address-nya. Kita berpindah ke server ya. Kita setting IP address di masing-masing server. Di sini IP address-nya 10.13.1.2, 255, 252. Gateway-nya 10.13.1.1. Terus DNS-nya mengarah ke 10.11.1.0.2 ya. Mengarah ke server sini. Oke, selanjutnya ke DNS server itu sendiri. Kita setting IP address juga 10.11.1.2. Subnet masknya 252, gateway-nya 1.1 ya, 1.2. Oke. Dan yang terakhir adalah di DHCP server ya. Sini IP address-nya 10.12.1.2, 255, 255, 252, gateway-nya 1.1, DNS-nya 11.1.2 yang ini ya. Jadi semua request DNS akan diarahkan ke server tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat ya activity-nya. Sini sudah 50% konfigurasinya. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi DNS ya. Jadi kita akan buat konfigurasi DNS. Di DNS server kita masuk ke service ya. Service, kita masuk ke menu DNS. Oke, di sini pastikan service-nya sudah aktif ya. Nah, untuk name-nya yang pertama kita buat server.walitumar.net. Itu kita arahkan ke 10.13 berarti itu 1.2.
Berarti ini adalah web servernya ya. Add. Selanjutnya kita tambahkan ya web.walitumar.net 10.192.168.10.1. Kita add juga. Kita tambahkan juga yang oke, di sini kayaknya salah ya. Di sini mengarah ke server ya artinya. Di sini WIP. Selanjutnya kita arahkan ke WITA, berarti dia 20.1. Add. Dan ke WIT ya. 30.1. Oke. Konfigurasi DNS-nya sudah oke ya. Kita juga bisa tambahkan konfigurasi tambahan ya. Misalnya kita ingin buat konfigurasi tambahan untuk server kita. Sini kita tambahkan IP address-nya 10.11.1.2. Jadi kalau mau ping ke NS ya, ns.walitumar.net, tinggal arahkan saja ke domain ini. Nah, jika sudah, kita akan beralih ke konfigurasi DHCP server. Di sini kita akan sediakan pool-pool yang akan kita lakukan proses konfigurasi. Jadi kita masuk ke menu DHCP server, pastikan service-nya on. Di sini kita akan beri nama poolnya ya. Untuk nama poolnya bebas ya. Namun untuk mempermudah saya untuk mengingat ya masing-masing pool, di sini saya beri nama dengan ID 10 ya, sesuai dengan networknya. Di sini gateway-nya 10.1. Start IP address-nya 168.10.2 berarti. NS-nya 10.11.1.2. Oke, jika sudah, kita maksimum number host-nya 20. Kita bisa add ya. Oke, itu sudah ditambahkan. Selanjutnya di sini tinggal kita ganti saja ya networknya 20. Terus kita di sini 224 ya. Di sini 20. Kita add yang ini kayaknya salah. 0224 save. Oke. Ya, sudah sesuai. Kita tambahkan juga yang 30.1 gateway-nya. Oke. Oke, kita add. Sini ada 10, ada network 20, ada network 30. Oke, di sini kita bisa lihat poinnya sudah 85 ya. Berarti konfigurasinya sudah hampir selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi routing ya. Ya, ini konfigurasi yang saya rasa paling penting. Router RIP 2024. Sorry, bukan RIP ya, tapi router OSPF 2024. Terus kita setting router ID-nya. Router ID-nya adalah IP address dari router itu sendiri. Selanjutnya kita tentukan neckbore. Neckbore-nya adalah 20.1. Neckbore itu adalah IP router ID dari router tetangganya ya. Jadi kita definisikan neckbore-nya adalah router WITA. Setelah itu kita masukkan networknya, semua network yang terhubung. Yang pertama adalah 10.13.1.0. Di sini kita masukkan wildcard ya. Jadi wildcard itu adalah hasil pengurangan dari 255 dengan subnet mask itu sendiri. Jadi kalau kita ketikkan di notepad, kira-kira notasinya seperti ini. Misalnya kita punya seperti ini ya, negasinya. Misalnya kita punya IP address atau subnet mask 255, 255, 255, 252. Nah, ini tinggal dikurangkan ya. Tinggal dikurangkan. Ini berarti 0.0.0.3 ya. Itu contoh pertama. Nah, untuk yang /27 berarti di sini tinggal diganti 224. Berarti 255 kurang 224 adalah 31 ya. Jadi ini adalah nilai dari wildcard-nya, konfigurasi wildcard-nya. Oke, setelah itu kita definisikan ya
00.3 area 0 ya. Nah, OSPF itu juga menentukan areanya. Di sini sudah ditentukan area yang di atas ya, interkoneksi antara router ke router dan router ke server itu adalah area 0. Sedangkan ke jaringan lokal itu area 10, ada area 20, ada area 30. Jadi di konfigurasi OSPF ini kita harus memahami terkait konsep neckboard dan konsep area. Kita lanjutkan ya. IP address-nya 172.16.10.00003 area 0. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi yang ke lokal. Nah, ini bukan area 0 lagi ya. Area 10. Oke, kira-kira basic konfigurasinya seperti ini. Kita lanjut ke konfigurasi router yang lain. Kita ke Wita ya. Nah, di sini konfigurasi routingnya paling banyak ya. Router ID-nya 20.1, neckboard-nya 10.1 dan 30.1. Kita masukkan network-nya 10, 11, 1.0, 0003, area 0. Kita masukkan juga network-nya 172.16.10.0, area 0. Ya, sama. 16.20.00003. Oke, sorry. Area 0. Dan jangan lupa memasukkan konfigurasi routing untuk area 20 ya. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan informasi atau broadcast ya yang dari router ID 10.1 ya, yang berasal dari interface G0/0. Jadi informasi routing table yang ada di router ini sudah ditransmisikan ya, sehingga mereka sudah bisa saling bertukar informasi routing. 20.00031 area 20. Oke, di sini sudah oke ya saya rasa. Kita ke width konfigurasinya. Enable configuration terminal router OSPF 2024. Kita naik board, kita setting router ID 30.1, naik boardnya 20.1, network 10.12 1.0 0003, area 0 172.16.20.0. Kita setting juga untuk yang network 30.0 000031 area 30. Nah, kita bisa lihat juga kita sudah dapat juga update informasi dari router yang di sebelah ya. Nah, untuk saat ini kita bisa lihat poin kita sudah 100% ya. Berarti konfigurasi kita sudah cocok. Selanjutnya kita tinggal coba untuk melakukan request IP address ya dari host ya. Harusnya mereka dapat IP address dari server ya. Oke, kita bisa lihat di sini sudah dapat IP address. Kita akan aktifkan fungsi DHCP server di semua host ya, di host 1, host 2, host 3 ya. Di semua network, di network 10, di network 20 dan network 30. Oke. Kayaknya sudah semua ya. DHCP kita aktifkan network. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di langkah akhir sebenarnya kita cukup melakukan uji coba ya, uji coba konfigurasi dengan melakukan proses ping ya ke domain-domain ini. Jadi kita ping dari host 1, kita tes ping ya pakai command prompt, kita ping server.waletumar.net. Oke, kita enter. Kita tunggu responnya ya. Jadi dia akan
terlebih dahulu menghubungi DNS server. Selanjutnya DNS server akan menginformasikan berapa IP address dari host tersebut. Kita bisa lihat sudah reply ya. Jadi server.walitumar.net adalah 10.13.1.2. Kita coba ping lagi untuk WIB ya, masing-masing router. Ini juga sudah reply. Kita ping juga yang ke Wita, sudah reply juga. Sudah oke konfigurasinya, dan ke WIT ya. Oke, jadi semua konfigurasinya sudah oke, sudah jalan. Kita ping ke NS-nya juga sudah jalan dengan baik. Kita sekarang harusnya sudah bisa browsing ya. Sudah bisa browsing menggunakan domain. Oke, kayaknya crash ya. Not responding untuk packet tracernya. Kita buka kembali. server.walitumar.net. Oke, kita bisa lihat kita sudah bisa mengakses web server dari server yang ada di sebelah kiri ya. Yang ini menggunakan domain. Nah, kita juga bisa mengecek atau memverifikasi informasi konfigurasi routing ya. Kita coba cek. Caranya show IP OSPF. Di sini kita bisa lihat informasi ya. Border router kita bisa cek. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada intra area. Jadi ada router 20.1, ada router 30.1 ya, melalui 172. Jadi kita bisa saling mengenal router ID melalui IP yang ada di lokalnya ya. Jadi sini ada status ABR areanya ya, kita bisa lihat. Selanjutnya kita juga bisa lihat IP OSPF database ya. Kita bisa lihat daftar network yang di advertise ya. Jadi ada link ID, ada advertise router ya, router-router yang melakukan proses advertising dari network tersebut. Sehingga kita bisa terkoneksi ke 30, kita bisa terkoneksi ke 20 dan seterusnya. Selanjutnya informasi yang bisa kita cek adalah NAICBOR-nya ya. So IP OSPF NAICBOR, nanti dia akan kasih tahu NAICBOR-nya yang ini ya, address-nya ini. Jadi sekali lagi router ID ya itu berbeda dengan IP address yang digunakan ya. Jadi kita harus mengkonfigurasi IP address yang digunakan. Oke, sekian ya materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di Cisco Packet Tracer Challenge selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.